Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasa Puspita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 21081060081. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai materi evolusi. Nah, sebelumnya, kata evolusi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata evolvo yang berarti membentang. Nah, evolusi adalah sebuah perubahan yang berangsur dan pelan. Ada berbagai macam evolusi, yaitu ada evolusi geologi, evolusi astronomi, evolusi biologi, dan evolusi budaya. Sedangkan ditinjau dari bagian yang mengalami perubahan, evolusi dapat dibedakan menjadi evolusi kosmik dan evolusi organik. Di samping itu juga ada istilah lain yang dikenal dengan evolusi geologis. Nah, kemudian selain itu ada juga teori asal-usul kehidupan. Pertama itu ada teori abiogenesis, yaitu di mana makhluk hidup berasal dari benda yang tidak hidup. Pernyataan ini didukung oleh tokoh Aristoteles dan Nedam. Sedangkan ada juga teori biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Nah, tokoh pendukung itu ada Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Kemudian ada teori kosmozoik, yaitu makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Kemudian ada teori penciptaan, yaitu di mana makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Dan kemudian ada teori biokimia, yaitu asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfer. Tokoh pendukungnya yaitu ada Alexander Oparin, Harold Urey, Stanley Miller. Nah, kemudian ada juga teori biologi, yaitu makhluk hidup tersusun dari zat organik, yaitu dari asam amino yang berasal dari lautan. Nah, kemudian ada juga bukti-bukti evolusi. Nah, dalam bukti-bukti evolusi ini ada sebagai berikut, misalnya ada rekaman fosil, homologi, embriologi, organ vestigial. Nah, rekaman fosil yaitu perubahan bentuk fosil yang disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih mudah. Sedangkan homologi yaitu semakin banyak kemiripan organ atau homolog antara spesies, semakin dekat juga hubungan kerabatan di antara spesies tersebut. Kemudian ada embriologi perbandingan, yaitu di mana embrio-embrio mengulangi proses evolusi yang telah dialami nenek moyangnya. Kemudian yang terakhir ada organ vestigial, yaitu pada beberapa jenis makhluk hidup terdapat organ-organ yang tidak fungsional yang merupakan peninggalan dari nenek moyangnya. Seperti misalnya manusia itu ada gambar, seperti pada gambar itu ada tulang ekor, ya kan? Kemudian ada juga mekanisme evolusi. Nah, dalam evolusi pasti terjadi adanya mekanisme. Pertama yaitu adanya seleksi alam. Seleksi alam merupakan keadaan di mana makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan mampu bertahan hidup. Jadi makhluk hidup yang lebih dominan dia akan bisa lebih lama survive itu daripada makhluk hidup yang emang dia tidak bisa survive gitu. Kemudian adanya mutasi gen, yaitu perubahan susunan DNA yang dapat menimbulkan sifat baru. Yang ketiga itu ada frekuensi gen dalam populasi, yaitu perbandingan frekuensi gen dapat mengalami perubahan. Adanya perubahan keseimbangan frekuensi gen dalam populasi menunjukkan adanya evolusi. Kemudian yang keempat, hubungan antara waktu dengan perubahan sifat organisme, yaitu selama penciptaan makhluk hidup telah terjadi proses evolusi dalam waktu yang lama. Proses tersebut menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru. Nah, ada pun juga teori menurut beberapa tokoh. Teori evolusi menurut beberapa tokoh, misalnya seperti teori Lamarck. Yang kita tahu bahwa teori Lamarck ini adalah teori yang menjenjangkan bahwa jerapah itu lehernya itu panjang karena untuk menggapai dedaunan yang terletak pada cabang-cabang pohon tinggi. Nah, jadi sebelumnya itu Lamarck menemukan evolusi terjadi karena adanya adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur guna menghadapi perubahan lingkungan. Nah, menurut Lamarck juga, tingkat perubahan bentuk suatu alat adalah sebanding dengan frekuensi penggunaannya. Selain itu, menurut teori Darwin. Nah, teori Darwin itu adalah teori mengenai teori evolusi yang berhubungan dengan seleksi alam. Nah, menurut Darwin, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam.
Organisme yang sesuai dengan lingkungannya akan tetap bertahan hidup, sedangkan yang tidak sesuai dengan lingkungannya akan mati karena adanya seleksi alam. Nah, pada tahun 1859 juga, Darwin mengarang buku dengan judul On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Race in the Struggle for Life. Nah, dalam buku tersebut dikemukakannya bahwa timbulnya jenis-jenis baru karena adanya seleksi alam dan terjadinya ras-ras yang paling sesuai di dalam perjuangannya untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, banyak juga yang teori Darwin itu mengenai ekspedisi ke lautan Galapagos. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.